Salam dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menjawab persoalan mengenai ketika Yesus disalib, apakah Allah Bapa juga disalib? Pertanyaan ini memang populer di dalam forum-forum debat itulah kan. Di dalam kekristenan sendiri, khususnya banyak sih aliran di dalam Kristen. Yang paling penting di dalam kekristenan itu menempatkan Yesus di posisi dia sebagai Allah itu sebagai apa. Kalau kita salah dalam menempatkan, kita akan bingung sendiri dalam menjelaskan semuanya itu. Misalkan banyak populer kalau di Indonesia, Yesus itu Roh Kudus. Yesus itu Roh Kudus itu sama. Makanya tapi pun ayatnya tidak ada lah ini. Yesus itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah. Yesus itu firman Allah. Tidak pernah ada Roh Allah, Roh Kudus itu jadi manusia, itu tidak pernah ada. Yang ada firman Allah yang jadi manusia, seperti pasal Yohanes 1 itu. Yang kedua, yang umum biasa yang dipercayai umat Kristen di Indonesia, itu adalah Bapa dengan Yesus itu sama. Karena apa? Dia memahami ayat aku dan Bapa adalah satu itu. Padahal dia tak mengatakan aku dan Bapa sama saja, tapi aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau mau menjawab pertanyaan apakah ketika Yesus disalib Allah juga disalib, nah kita harus memahami Tritunggal. Yang pertama kita harus kenal Allah itu. Allah adalah Bapa dalam kekristenan. Yesus itulah firman Allah dan Roh Kudus itulah Roh Allah. Jadi jangan dibalik-balik. Tempatkan Yesus di posisi dia sebagai firman Allah. Makanya kita tidak bingung. Nah, pandangannya seperti ini. Alkitab ini adalah firman Allah yang menjadi kitab. Ya, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi gambarannya, modelnya seperti Alkitab ini. Apakah ketika saya bakar Alkitab ini, apakah juga Allah juga terbakar? Kan tidak kan? Apakah saya pendam ini dekat tanah, apakah Allah juga terpendam di tanah? Kan tidak. Seperti halnya dengan Yesus. Ketika Yesus disalib, yang disalib itu seperti kertas ini, kemanusiaan Yesus yang disalib. Bukan Allahnya. Allahnya itu udah bisa mati, keilahiannya yaitu sebagai firman itu udah bisa mati. Makanya dia waktu mati dia bangkit karena keilahian dia. Demikian juga ketika misalkan kadang-kadang ada pertanyaan, firman Allah kan turun jadi Yesus, tapi kenapa Allah juga bisa berfirman? Nah, modelnya juga sama. Ketika firman Allah jadi Alkitab, apakah Allah juga tidak bisa berfirman? Ya bisa dong. Karena firmannya ada di sini dan firmannya juga ada di sana. Sama satu firman. Itu loh. Makanya ketika Yesus dibaptis, itu ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Modelnya sama seperti ini. Firman di Yesus dengan firman di sana itu sama. Karena Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Itu jadi ya simple kan kalau Tritunggal. Ya kalau golongan Sabellius kalau menjawab ini ya susah. Karena apa? Ketika Yesus disalib, apakah Bapa juga disalib? Ya mesti iya. Karena Bapa dan Yesus itu dianggap sama itu loh. Ini keyakinan kebanyakan di Indonesia ya menganut golongan ini. Kadang-kadang ada juga yang mengatakan Yesus itu Roh Kudus yang jadi Roh Allah yang jadi manusia. Di Bible, di Alkitab mana ada ayatnya itu? Pandai-pandai sendiri. Yang ada itu firman yang jadi manusia, Roh Kudus. Kadang-kadang dibenturkan dengan Roh Allah ada padaku. Nah kan Yesus selalu mengatakan, Maria lahir karena Roh Kudus. Ya jadi Roh Kudus jadi manusia. Ya, Elizabeth juga ada Roh Kudus dalam waktu mengandung itu Yohanes Pembaptis. Apakah sama dengan Yesus? Kan tidak sama.
Manusia tidak sama dengan Yesus. Seperti ya perbandingannya seperti ini. Itu sebabnya lah kan di dalam kekristenan itu cara memahami Yesus itu paling penting, menempatkan dia di posisi dia, supaya kita jangan tersesat sebenarnya. Supaya kita pun semua ayat boleh nyambung kalau dia tempatkan dia sebagai firman Allah. Yang firman Allah itu adalah Allah. Kenapa firman Allah itu adalah? Karena di dalam diri manusia juga dia ada satu manusia, ada roh manusia, diri manusia, dan firmannya manusia. Roh manusia juga ada dalam manusia, makanya roh manusia disebut manusia. Firman manusia yang ada di dalam diri manusia, makanya disebut manusia juga firman. Seperti roh Allah, di Roh Kudus. Di dalam diri Allah Bapa. Itu makanya Roh Kudus juga Allah. Seperti juga firman Allah ya Yesus itu. Makanya firman Allah ya Allah, bukan yang lain. Bedakan, kalau mau membedakan Tritunggal itu bedakan dengan misalkan kepalanya saya, kepalanya Markus, kepalanya apa? Yohanes. Mungkin kan 3 kepala yang berbeda. Tapi kalau Tritunggal kan Allah, firman-Nya dan rohnya. Allah itu Bapa, firman-Nya itu Yesus atau Anak, dan rohnya itu Roh Kudus. Tempatkan di posisi dia. Makanya kalau kita menempatkan di posisi dia, akan sambung semua. Misalkan Yesus akan menghakimi orang mati dan orang hidup pada hari akhirat. Allah juga akan menghakimi orang mati dan orang di akhirat sana. Apakah ada 2 yang hakim? Kan tidak. Kalau dibahasakan teologis kan begini. Allah yang kekal bersama rohnya akan menghakimi manusia lewat firman-Nya atau melalui Yesus. Itu loh bahasa simpelnya, seperti itu teologi. Nah, itu yang paling penting di dalam berkristenan. Makanya bedanya manusia dengan Tuhan kan di sini. Itu yang kita sebut hipostasis, yaitu antara Bapa sebagai diri Allah dan antara roh Allah dan juga firman itu bisa saling berinteraksi. Makanya ketika Bapa menggunakan firman itu dan jadi ciptaan itu jadi, kemudian roh Allah itu Roh Kudus itu menghembuskan ciptaan itu jadi hiduplah ciptaan itu. Makanya itulah mana yang tak logik dari Tritunggal ini. Tritunggal ketika dipahami orang sebelah misalkan kan, Tritunggal itu Allah, Yesus, dan Maria. Ya jelas itu 3 oknum, 3 orang itu, tiga sesuatu yang berbeda. Itu makanya beda dengan Kristen. Kristen itu Allah, firman-Nya, dan rohnya gitu. Kalau macam ini, kalau seperti ini kan logik gitu loh. Lagi paling penting yang saya bilang tadi adalah tempatkan Yesus di posisi dia, supaya semua ayat Alkitab itu masuk itu loh. Makanya akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun kalau tidak sampai adalah kalau melalui aku. Yang ini kalau diterapkan dengan Yesus, Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman, kan masuk akal juga. Nanti pun kita akan kembali melalui firman itu, pergi balik saja, itu saja sih. Ketika kita memahami kekristenan dengan cara yang lain ya memang susah sekali, apalagi memahami ketritunggalan dengan cara yang salah, karena dari abad ke abad banyak sekali pemahaman yang salah, tidak mengacu kepada Alkitab. Itu makanya jadi saya jelaskan seperti ini. Berarti ketika Yesus disalib, apakah Allah Bapa, Allah juga tersalib? Ya tidak. Yang disalib itu kemanusiaannya. Salib itu macam ini. Di dalam Yesus itu ada perkara yang paling unik yang memang kita harus ketahui. Itu mungkin saya jelaskan. Yesus sebagai firman Allah, bukan sebagai Bapa. Itulah kita sebut Tritunggal. Pribadi, tapi bukan seperti orang gitu loh. Bukan seperti gundulnya saya, bukan seperti gundulnya Markus maupun seperti gundulnya Yohanes, tapi Allah yang kekal bersama firman dan rohnya. Cukup sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.